Butiran pasir ada di mana-mana. Semuanya nempel di wajah, rambut, baju, dan sepatumu. Kamu sulit berdiri karena anginnya kenceng banget sampai bikin kamu terus jatuh. Tiupan angin dahsyat tiba-tiba menghempaskanmu. Sambil merangkak, kamu menuju pintu belakang. Tapi pintunya sulit dibuka. Sesampainya di dalam rumah, kamu mencoba bangkit dan mengintip keluar. Sekelilingmu dilingkupi awan, debu, dan gemuruh keras. Gawat, kamu harus segera minta tolong. Jadi semuanya bermula sejak sebulan yang lalu. Kamu sedang ada di kebun belakang rumahmu saat cuacanya sangat berangin. Tak lama berselang, kamu melihat tornado kecil di bawah pohon apel. Meski tingginya nggak sampai selutut, badai itu bisa memutar debu dan dedaunan. Kamu berusaha meredakan angin itu dengan menginjaknya berulang kali. Tapi tornado mini itu nggak mau beranjak pergi. Karena nggak mau ambil pusing lagi, kamu kembali masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, tornado itu masih ada dan ukurannya malah semakin besar. Dan menariknya bukan tingginya yang kian menjulang, tapi diameternya semakin lebar. Tornado itu mulai menyedot tanaman bunga di kebunmu. Kamu pun makin penasaran dan akhirnya mencatat setiap detail dari fenomena aneh ini. Setiap hari kamu mengukurnya dan menuliskan informasi yang kamu peroleh di buku khusus. Jadi pengen nulis artikel dan buku soal badai ini deh, pikirmu. Suatu hari, pohon apel favoritmu sudah tumbang. Tapi kenapa bisa gitu ya? Tornado itu masih kelihatan tenang dan terlalu lemah. Jadi nggak akan mungkin menumbangkan pohon besar. Tapi setelah kejadian ini, kamu malah ragu sendiri. Salah nggak ya kalau kamu nggak segera minta bantuan? Dan ternyata salah. Sebulan kemudian, badai minimu tiba-tiba membesar 2 kali lipat dari ukuran semula. Kondisi di luar semakin gak aman dan rumahmu seperti berada di tengah-tengah tornado beneran. Kamu gak bisa ngeliat ke langit secara langsung karena pandanganmu terhalang oleh debu dan berbagai macam serpihan. Kebunmu berantakan, pohon-pohon banyak yang tumbang, dan semak-semak tercabut dari tanah, lalu terlempar jauh. Bel rumahmu tiba-tiba berbunyi. Sekelompok ilmuwan yang kamu hubungi telah datang untuk menolongmu. Kamu langsung mengantar mereka ke kebunmu yang telah porak-poranda, tapi mereka cuma terdiam. Setelah beberapa saat hening, mereka mulai beraksi. Tanpa menghiraukan tiupan angin, mereka mindahin berbagai peralatan ke rumahmu. Semuanya kelihatan rumit, dan akhirnya dapurmu sudah berubah menjadi laboratorium penelitian. Mereka ngasih tahu kalau rumahmu akan digunakan untuk penelitian selama beberapa waktu ke depan. Kamu membawa keperluanmu ke kamar tidur terkecil di rumahmu sambil mengamati para profesional menjalankan tugasnya. Dapurmu dipenuhi gadget yang bisa ngeluarin suara dan kedip lampu. Mereka yang memakai jas lab dan baju pelindung mulai berlarian, tapi nggak ada satupun yang saling bertabrakan dan semua prosesnya lancar-lancar saja. Kamu mendekati pria tua yang memakai jas lab putih, lalu nyerahin hasil catatanmu. Dia kelihatan sangat senang menerima pemberianmu, seolah-olah baru dapat rezeki nomplok. Beberapa hari kemudian, mereka semakin sibuk dan badai di kebunmu semakin besar. Rupanya para ilmuwan memperlihatkan ekspresi murung tiap kali kamu mengamati mereka. Sekitar jam 2 pagi, kamu terbangun. Matamu terbelalak saat rumahmu mulai berguncang. Wah, tornadonya pasti makin besar hingga mengenai rumahmu tuh. Pagi harinya, sejumlah ilmuwan memberitahumu kabar buruk. Kamu harus pindah karena badai itu terus membesar. Gak lama lagi, rumahmu akan lenyap di telan bumi. Dan kamu gak bisa ngelakuin apa-apa. Kamu masih bengong saat mereka memintamu pergi. Memangnya kamu harus tinggal di mana? Ternyata mereka lagi mendirikan laboratorium penelitian lain di dekat situ, agar bisa mengamati badai itu secara langsung. Di dalam laboratorium juga, ada ruang kosong dengan segala perlengkapannya. Mereka bilang kamu boleh tinggal di situ untuk sementara waktu. Cara ini juga bisa memudahkan mereka. Kali aja kamu perlu menjawab pertanyaan mereka selama proses penelitian kan? Karena nggak punya pilihan lain, kamu cuma ngikut aja. Mereka kemudian membantumu untuk mindahin barang-barangmu ke tempat baru. Setelah beberapa saat keliling rumah, kamu harus mau meninggalkan meja dan sofa favoritmu, serta tempat tidur yang nyaman. Menurut mereka, perabotmu nggak akan bisa terangkut semua. Dan keesokan harinya, kamu dapat kabar kalau rumahmu sudah lenyap ditelan badai sekitar jam 4 pagi. Beberapa minggu berikutnya, pilihan badai besar itu sudah menelan 2 rumah tetanggamu, area hutan terdekat, sejumlah mobil, dan toko bunga. Tornado raksasa ini semakin mendekati danau besar sejauh beberapa kilometer dari kotamu. Para warga mulai dievakuasi dan pihak berwenang menetapkan status darurat.
Suatu hari, para ilmuwan mulai berbisik-bisik dan raut muka mereka kelihatan lebih cemas dari biasanya. Karena penasaran, kamu nyari tahu ke salah satu dari mereka. Sesaat kemudian, si ilmuwan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Mereka telah nemu bukti yang mengonfirmasi ketakutan terbesar mereka. Jadi, menurut perkiraan, badai yang awalnya cuma berupa tornado kecil di rumahmu itu bisa berubah menjadi bintik merah raksasa di permukaan bumi. Awan merah pekat terus berputar berlawanan arah jarum jam pada kecepatan tinggi. Dan di bawahnya, kamu bisa ngelihat corak warna terang planet terbesar di tata surya kita, yaitu Jupiter, si raksasa gas. Awan ini dinamakan sebagai bintik merah raksasa, alias badai besar yang ada di atmosfer Jupiter. Tiupan angin di tengah-tengah badai ini sangat tenang. Tapi kecepatan badai di pinggirannya bisa mencapai 680 km per jam, atau 2 kali kecepatan badai terdahsyat yang pernah menerjang bumi. Selama puluhan tahun, ukuran bintik merah ini terus membesar. Dan sekarang sudah mencapai 1,3 kali lebih lebar dari bumi. Pusat badainya setinggi 320 km di atmosfer Jupiter. Sedangkan rata-rata badai tropis di bumi maksimum cuma setinggi 14 km. Fenomena unik ini telah terjadi di Jupiter sejak lama karena permukaan planet ini nggak padat. Di dalamnya terdapat lapisan awan yang terbuat dari uap, es air, dan amonia. Di bawahnya mungkin ada lautan hidrogen cair. Sementara planet kita padat, badai akan melambat dan terpecah setelah jaraknya cukup dekat dengan permukaan bumi. Tapi bintik merah raksasa nggak punya tempat untuk mendarat, sehingga badai ini terus mengamuk. Para ilmuwan juga ingin poin hal yang paling aneh dan mengkhawatirkan soal badai di kebunmu. Bukannya melemah dan lenyap beberapa minggu yang lalu, badai ini masih aja ada dan bahkan terus membesar. Tiupannya juga makin kuat. Ahli yang paling berpengalaman pun masih bingung untuk ngejelasinnya. Setelah menganalisis selama berhari-hari, mereka menyimpulkan kalau badai ini seharusnya nggak muncul di bumi. Hal ini terbukti ngelawan hukum alam, tapi menariknya, komposisi badai ini agak mirip dengan bintik merah raksasa. Kamu semakin takjub. Tapi kok peneliti kelihatan sangat cemas? Ternyata badai yang tadinya mini itu kemungkinan akan membesar seperti di Jupiter. Tapi karena bumi jauh lebih kecil dari bintik merah, badai itu kemungkinan akan menelan bumi bulat-bulat. Saat membesar, badai ini akan menyapu pemukiman, hutan, dan jalan raya. Selain itu, kekuatannya juga makin dahsyat. Orang-orang harus meninggalkan rumah dan dievakuasi ke tempat yang relatif aman. Sampai nggak ada lagi tempat aman. Proses ini memang akan berlangsung selama bertahun-tahun, tapi manusia sangat cepat mengantisipasinya. Masalah global ini bisa diatasi dengan 2 cara. Salah satunya adalah tinggal di bulan atau planet lain, misalnya Mars. Tapi prosesnya sangat panjang, dan badai ini akan menguasai sisi planet sebelum pesawat luar angkasa pertama bisa mengangkut manusia keluar bumi. Cara lainnya yaitu para ilmuwan perlu nyoba menghentikan badai tersebut. Ada teknologi efek kacamata hitam. Miliaran ton gas padat dimasukkan ke atmosfer. Gas ini menyerap cahaya matahari, kemudian mendinginkan air laut yang ternyata menjadi mesin dari berbagai macam badai. Mereka masih belum yakin kalau cara ini akan ampuh mengatasi badaimu, karena badai itu gak terbentuk di laut, tapi di kebunmu. Hampir nggak ada kemiripan antara bumi dengan Jupiter. Planet kita berukuran kecil dengan tumbuhan dan panda yang lucu. Jupiter adalah gas raksasa menakutkan dengan badai mengamuk yang tidak pernah berhenti. Dan jika jatuh ke planet ini, mungkin kamu akan bisa terbang menembusnya. Tapi apa yang akan terjadi jika bumi kita sebesar planet ayah dari tata surya ini? Wah, bakal seru nih. Jupiter begitu besar hingga ukurannya pasti nggak kebayang olehmu. Radiusnya sekitar 11 kali radius bumi dan sekitar 316 kali lebih masif. Jadi untuk mengubah bumi menjadi Jupiter lain, radiusnya harus diperbesar 11 kali. Jika kepadatan planet tetap sama, maka masa bumi baru kita akan bertambah banyak, bahkan mencapai 4 kali masa Jupiter. Tentu saja perubahan ini nggak akan berjalan mulus. Hal pertama yang akan segera kita sadari bukan ukurannya, tapi gravitasinya.
Gravitasi bumi baru akan meningkat 11 kali lipat dibanding bumi lama. Ilmuwan bilang sebenarnya kita bisa bertahan di planet dengan gravitasi lebih besar asalkan kurang dari 5 kali gravitasi yang sekarang. Nah, kita asumsikan kita ini pemberani yang selalu siap menantang alam. Akan seperti apa kehidupan kita? Nggak begitu menyenangkan sih. Setelah tiap langkah, kamu harus duduk di bangku dan beristirahat seolah-olah kamu habis lari maraton. Ya, berjalan akan sesulit itu. Dan semoga aja kamu sanggup berdiri lagi nanti. Untuk bisa bergerak di planet ini, otot-otot kita harus sangat kuat. Makanan cepat saji bukan masalah lagi, karena untuk melangkah ke kulkas saja, kamu harus menjadi seperti atlet angkat beban. Gaya gravitasi bukan cuma berpengaruh terhadap gerakan, tapi juga terhadap ukuran semuanya. Apa kamu tahu kalau banyak astronaut yang tinggi badannya bertambah karena kondisi gravitasi di luar angkasa? Jadi kalau kamu khawatir akan bertubuh pendek, ini solusi untukmu. Di sisi lain, gravitasi yang kuat akan bikin kita semua lebih pendek. Ini bukan cuma berlaku pada manusia, tapi pada semua yang ada di planet kita. Pepohonan akan menjadi sangat kecil. Untuk tumbuh, pohon harus mengangkut air dari akar ke cabang, hal yang gak realistis untuk gravitasi sebesar itu. Jadi semua pepohonan akan berubah menjadi semak-semak kecil. Gunung-gunung juga gak ada lagi. Gunung terbesar sekalipun akan menjadi sangat kecil. Tapi paling enggak, semua orang jadi bisa menaklukkan Everest. Ini juga berlaku untuk hewan loh. Hewan peliharaan kita harus cepat berevolusi menjadi anjing corgi yang kuat untuk bisa berjalan. Dan tentunya, ucapkan selamat tinggal kepada burung-burung. Jika menurutmu penderitaan itu belum cukup, ayo kita tambahkan satu hal lagi. Kita akan sangat sulit bernapas. Tekanan atmosfer akan meningkat drastis, ini karena bumi akan mulai menarik udara ke arahnya dengan kekuatan besar. Kamu akan benar-benar merasakan bobotnya di punggungmu. Ingat apa kataku tentang istirahat sehabis tiap langkah tadi? Sekarang bayangin juga, kamu harus bernapas menembus bantal. Iya, dan bukan itu aja, tekanan atmosfer memainkan peran penting dalam perilaku molekul air. Air akan jauh lebih sulit mendidih maupun membeku, kebanyakan gunung es akan meleleh, dan mungkin kita juga nggak punya awan lagi. Semua uap air akan turun menerjang kita dalam derasnya hujan, kita akan beruntung kalau nggak langsung kebanjiran. Tapi yang aneh, akan ada kelebihannya juga loh. Misalnya semua yang di sekitar kita akan jadi jauh lebih lapang. Seandainya kita nggak kebanjiran, bahkan akan ada banyak area sepi di planet kita. Mungkin akhirnya harga tanah akan turun, tapi area yang belum dieksplorasi ini mungkin akan tetap tak tereksplorasi karena kita hampir nggak bisa pergi melintasi laut dan samudra. Bukan saja karena bergerak melintasi air akan sangat sulit, tapi juga karena seluruh perairan di planet ini akan 10 kali lebih luas. Tersesat di lautan biasa aja udah menakutkan, apalagi kalau lautannya 10 kali lebih dalam dan luas. Jadi nggak akan ada pelayaran lagi dan lupakan terbang dengan pesawat atau mengunjungi ruang angkasa lagi. Tapi sepertinya itu belum semua. Jika bumi seukuran Jupiter, gunung berapi juga akan meletus di mana-mana. Karena peningkatan massa, bumi akan sangat nggak stabil. Semua gunung berapi yang sudah mati akan menjadi aktif lagi dan di mana-mana akan ada lava serta gas beracun. Di tahun 1883, terjadi erupsi yang paling menghancurkan dalam sejarah manusia, yaitu erupsi Gunung Krakatau. Letusan terjadi di sebuah pulau kecil, tapi manusia di seluruh planet bisa merasakan dampaknya. Erupsi itu menghancurkan pulau tersebut, memicu banyak tsunami dan awan-awan gas beracun menyebar berkilo-kilometer jauhnya. Nah, sekarang bayangin ini, tapi 10 kali lebih parah. Itu yang akan terjadi di bumi yang sebesar Jupiter. Keadaannya mungkin akan mirip dengan jatuhnya Chicxulub, yaitu meteorit yang menyapu dinosaurus dari muka bumi. Lalu gas-gas beracun menyebar di seluruh planet yang menyebabkan salah satu kepunahan masif terbesar dalam sejarah bumi. Oh, dan kita juga akan kehilangan medan magnet. Wah, makin serem aja ya. Medan magnet sangat penting bagi kehidupan di bumi. Menurut Rory Barnes dari University of Washington, magnet bumi melindungi kehidupan di planet ini dari bahaya ruang angkasa. Ini mencakup segala jenis radiasi dan angin matahari.
Di dalam planet kita terdapat inti besi cair yang bertanggung jawab memproduksi medan magnet. Jika tekanan di inti bumi meningkat karena gravitasi, medan magnet bumi akan hilang. Kita akan terpapar efek radiasi kosmik dan terlalu mengerikan sekalipun cuma dibayangkan. Oke, jadi kita sekarang tahu kalau kehidupan di bumi baru ini benar-benar akan mengerikan, tapi gimana dengan angkasa luar? Mungkin kamu pernah mendengar bahwa berkat gravitasinya yang kuat, Jupiter melindungi kita dari asteroid. Nah, ini akan menjadi tugas kita. Jupiter mengalami sekitar 24.000 tabrakan per tahun, dan sekarang ini jadi nasib kita. Kamu masih ingat meteorit Chicxulub yang tadi kusebut? Tragedi yang sama terjadi terhadap planet kita tiap sekitar 100 juta tahun. Tapi jika ukuran bumi sebesar Jupiter, objek-objek ini akan menabrak kita tiap pekan. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada bulan, satelit alami kita yang berada sangat dekat dengan kita. Jadi, jika bumi bertambah besar, ini benar-benar akan jadi bencana. Kita akan menyaksikan bulan terkoyak di langit. Tentu setelah itu, semua pecahannya akan menabrak kita. Salah satu teori mengatakan bahwa miliaran tahun lalu, bulan entah bagaimana terpisah dari bumi dan pecahan-pecahannya menyatu menjadi bola. Sekarang, kita seperti melihat alur mundur pembentukannya. Dan meskipun entah bagaimana bulan bisa bertahan dan tetap berada di orbit bumi, perubahan pasang surut air masih tetap akan drastis. Dampak perubahan ini akan sulit sekali diprediksi, tapi kemungkinan sebagiannya berupa banyak terjadi tsunami. Di sisi lain, kemungkinan kita akan memiliki beberapa bulan baru. Jupiter punya 79 bulan, ini akan menjadi pemandangan spektakuler. Itu kalau awan-awan gas dari semua letusan gunung berapi nggak menghalangi. Kemunculan planet raksasa kedua juga akan membawa konsekuensi signifikan bagi seluruh tata surya. Jangan khawatir, planet-planet lain nggak akan menabrak kita. Banyak orang meremehkan betapa jauh jarak antara satu planet dengan planet lainnya. Tapi, bumi yang baru akan sedikit menggeser orbit planet-planet lain dan memengaruhi kecepatan rotasinya. Dan rotasi bumi mengelilingi matahari akan jauh lebih lambat karena masanya yang sangat besar. Misalnya, 1 tahun Jupiter sama dengan 12 tahun bumi. Ini semua tentunya akan memengaruhi musim dan iklim pada umumnya. Jadi, apa akan ada kehidupan di bumi? Mengajukan pertanyaan ini saja kamu sudah bisa dibilang berani. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukan bumi super layak huni dan ukurannya mendekati Jupiter, akan menarik sekali untuk melihatnya. Gawat, ada badai. Buruan cari tempat berlindung. Kecepatan angin di luar sudah mencapai lebih dari 120 km per jam. Tiupannya kenceng banget, tapi itu masih belum seberapa. Ada juga badai dahsyat yang kecepatannya mencapai 645 km per jam. Benar-benar super ngebut. Tapi untuk mengamatinya secara langsung, kamu perlu pergi ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter. Planet ini sangat besar, ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh, ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis. Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius, bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14-18 kali dari massa bumi. Tapi perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter, kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya. Badai dahsyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, probe Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter.
Kedalaman segitu setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi. Tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celcius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1.300 derajat Celcius, lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun. Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisis semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama 1 tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai nggak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. Udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar. Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengamati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun, para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan gak punya kerak, jadi permukaannya gak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet. Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah bata. Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi nggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa. Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap 30-an tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil, lalu terus meregang dan bertambah besar, dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik. Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada sumber panas yang menyuplai energi secara langsung. Gak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaan
sekelilingnya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer, dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang, lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus, tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar, dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk. Lokasinya ada di gugus galaksi sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bima Sakti. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141b yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan eksoplanet K2141b diselimuti lautan lava sedalam